Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita kembali melanjutkan membahas soal-soal latihan P3K IPA Fisika. Kali ini kita akan bahas soal-soal tentang GLB dan GLBB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Konten ini tersimpan di playlist latihan soal P3K IPA Fisika. Silahkan dicek playlist ini untuk soal-soal yang lain. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, nomor satu. Setelah 2 detik dari keadaan diam, jadi keadaan awalnya diam ya, 2 detik kemudian kecepatan benda menjadi 4 meter per sekon. Jadi awalnya 0, 2 detik kemudian menjadi 4 meter per sekon. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Waktu total yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak total 10 meter adalah, oke, jadi ada GLB. GLB ini gerak lurus beraturan ya, kecepatannya tetap. Oke, rumusnya ya secara umum hanya satu. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke. Sedangkan GLBB ini percepatan yang tetap. Jadi perubahan kecepatan tiap detiknya itu tetap. Oke, percepatan yang tetap. Nah, GLBB paling tidak ada 3 rumus, ya. Ada 3 rumus. Nah, tentu di GLBB ini ada kecepatan awal, kecepatan akhir. Karena kecepatannya kan berubah ya, ada percepatan di situ. Jadi kecepatan awal, kecepatan akhir. Kayak kita misalkan kecepatan awal V0, kecepatan akhir V1 ya. Nah, kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal plus minus kecepatan kali waktu tempuhnya. Nah, di sini kita tulis plus minus ya. Karena untuk GLBB ini bisa benda mengalami percepatan. Nah, karena itu kita gunakan tambah, kalau perlambatan kita gunakan kurang. Nah, kemudian perpindahan adalah V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat gitu ya. Kemudian V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Oke, ini paling tidak 3 persamaan ya GLBB. Nah, kita akan gunakan ya berapa rumus ini? 4 ya, kalau di situ juga ada GLB. Nah, kalau GLBB saja ya 3 aja. Oke, sekarang kita lihat soal ini. Awalnya bendanya diam nih. Awalnya bendanya diam, ya, misalnya di sini kecepatan awalnya 0, ya, diam tuh. Nah, 2 detik kemudian kecepatan benda menjadi 4 meter per sekon. Oh, 2 detik kemudian kecepatan benda menjadi 4 meter per sekon, ya. Setelah 2 detik. Jadi waktu tempuhnya dari sini ke sana itu 2 detik ya. 2 sekon. Nah, jadi dari 0 diam kemudian berubah menjadi 4 meter per sekon setelah 2 detik bergerak. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, setelah ini bergerak dengan kecepatan konstan nih. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi konstan terus nih. Konstan terus 4 meter per sekon. Konstan gitu ya. Nah, waktu total yang dibutuhkan untuk benda mencapai jarak total 10 meter adalah oke. Kita cari dulu nih jarak ketika benda mengalami GLBB ya. Jadi dari 0 menjadi 4 meter per sekon itu berapa jaraknya? Ini kita bisa gunakan ya persamaan ya. Nih, persamaan 3 nih sepertinya ya. Oke. Jadi ya V1 kuadrat sama dengan ya, atau kita langsung masukin saja angkanya gitu ya. 4 kuadrat sama dengan ya 0 kuadrat tambah ya karena mengalami percepatan 2 ya AS. Nah, gini. Kita cari dulu nih A-nya, percepatannya ya. Untuk mencari percepatan benda ya. Sana delta V per delta T ya. Jadi 4 kurang 0 per 2 ya kan. Perubahan kecepatannya per waktu tempuhnya dari 0 ke 4 ya. Jadi 4 kurang 0 kemudian per 2, maka hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. Jadi percepatan benda dari 0 menjadi 4 meter per sekon itu adalah 2 ya, 2 meter per sekon kuadrat. Oke, maka ini ya. Oh, ini bisa kita pakai persamaan 3, bisa persamaan 2 nih. Coba kita pakai persamaan 2 aja ya supaya langsung S di situ kan. Jadi S sama dengan ya V0-nya, nah 0 kan. Jadi
nggak perlu kita tulis. Kemudian setengah, A-nya 2, T kuadrat ya, 2 kuadrat 4 ya. Nah, maka ini jaraknya adalah 4 meter. Jadi dari 0 meter per sekon ke 4 meter per sekon itu jaraknya 4 meter. Nah, sisanya berarti 6 meter ya, karena ini jarak totalnya kan 10 meter. Sisanya 6 meter. Nah, waktu total yang dibutuhkan benda untuk mencapai 10 meter itu berapa? Ya, 10 meter. Jadi kita butuh 6 meter lagi. Nah, 6 meter. Oke, ini kita butuh 6 meter lagi. Nah, kalau 6 meter kita bisa hitung waktunya tuh dengan kecepatan ini kan? Ya. Iya, ini kita misalkan S1 ya. Untuk S2-nya berarti kan V1 kali, ya, ini kita tulis saja T1 atau T2 aja ya. T2 aja. Atau T aksen aja. Waktu tambahannya ya. T aksen. Nah, maka T aksen adalah ya jarak penambahannya itu 6 ya per V1. Jadi 6 tambahannya ya per, ya dengan kecepatan konstan ya tentu saja 4 kecepatannya ya. Ya, maka ya hasilnya adalah 3 per 2 sekon. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. Itu kan kalau 2 detik jaraknya 4 meter. Kalau 3,2 detik maka 6 meter ya. Jadi totalnya ya tinggal kita jumlahkan saja. Kan untuk 10 meter ya. Berarti waktu totalnya adalah 2 detik tambah 3 per 2. Nah, ini untuk yang 10 meter tentu saja ya. Nah, maka ini menjadi ya 2 kali 4, 4 kali 2 kali 24, 4 kali 3, 7 ya. 7 per 2 ya. 7 per 2 sekon ya. Oke. Atau ini menjadi 3,5 sekon. Jadi yang benar adalah E. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, ada info menarik nih untuk kalian para pejuang CPNS dan P3K. Jadi, Bintaro Learning Center sebagai penyedia bimbel CPNS dan P3K terbaik di Indonesia sedang ada program nih, ada 3 paket, reguler, gold, dan platinum dengan berbagai fasilitasnya masing-masing, mulai dari latihan mandiri, video belajar mandiri, e-mentoring, kemudian untuk gold dan platinum ada bonus. Mari kita cek. Di latihan mandiri ada tryout manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara, ada kompetensi teknis ya dengan paket soalnya, dan tentu saja gold akan lebih banyak paket soalnya, platinum juga akan tentu lebih banyak dari gold ya. Tes asesmen nggak ada, kalau di gold ada 6 paket soal, platinum ada 6 paket soal juga. Kemudian ada video belajar mandiri, ada manajerial 100 video, pembelajaran sosiokultural 100 video, dan lain-lain. Begitupun yang gold dan platinum. Kemudian ada e-mentoring juga nih. Ada panduan pendaftaran P3K dan berikut seterusnya. Nah, di e-mentoring ini tentu akan lebih lengkap lagi pada paket gold dan akan lebih lengkap lagi pada paket platinum. Nih ada live streaming, ada aplikasi tanya mentor dan lain-lain, ada grup diskusi juga ya. Untuk gold dan platinum ada bonus e-book untuk kompetensi teknis ya P3K. Oke, dengan berbagai macam fasilitas yang banyak ini dari berpuluhan paket soal dan ratusan video pembelajaran, ya teman-teman cukup ya membayar dengan budget seperti ini saja. Untuk reguler 398.000, untuk gold 498.000, untuk platinum 998.000. Tentu saja kan akan lebih tinggi biayanya karena fasilitasnya juga lebih banyak. Nah, tenang saja teman-teman ya. Di program ini garansi uang kembali. Jadi kalau teman-teman sudah ikut program bimbel ini kemudian tidak lolos ya, tidak lulus, maka uang kembali. Tapi ada syarat dan ketentuan ya. Nah, bagi yang tertarik dengan program belajar ini dengan berbagai fasilitas yang sangat banyak ini, ya silakan DM saya di Instagram atau komen juga di video ini boleh. Silakan komen jika berminat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon selama 10 detik dari keadaan diam. Oke, jadi kecepatan awalnya diam ya, kecepatan awalnya 0 karena dia diam. Nah, kemudian selama 10 detik
selama 10 detik kemudian, jadi selama 10 detik itu percepatannya 2 meter per sekon ya. Jadi 10 detik, nah percepatannya dia 2 meter per sekon kuadrat gitu ya. 2 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu diperlambat dengan perlambatan 4 meter per sekon kuadrat. Wow. Jadi setelah percepatan, saya tulis di sini plus A ya. Percepatan kemudian mengalami perlambatan 4 meter per sekon kuadrat hingga berhenti. Sampai berhenti artinya kecepatannya 0 ya. Jadi setelah mengalami perlambatan, maka kemudian kecepatannya akhirnya menjadi 0. Karena sampai berhenti ya. Jarak total yang ditempuh kereta itu, ya, jarak total yang ditempuh kereta. Jadi pertama, kereta diam, kemudian mengalami percepatan selama 10 detik dengan percepatan 2 meter per sekon, kemudian mengalami perlambatan sampai berhenti. Oke, berapa jarak totalnya? Oke, ini kita bagi dua dulu, yaitu proses percepatan dan proses perlambatan. Ya, proses percepatan dan proses perlambatan. Nah, jadi ya, kita keluarkan lagi 3 rumus tadi. Jadi ada V1 sama dengan V0 plus minus AT, kemudian S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, kemudian V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS gitu ya. Nah, untuk jarak ketika benda mengalami percepatan, kita misalkan itu S1, kita bisa pakai rumus yang kedua tuh ya. Nah, kecepatan awalnya 0 ya, jadi nggak perlu kita tulis, langsung saja setengah ya. A-nya 2, kemudian T kuadrat, T-nya 10 ya, 10 kuadrat. Maka jarak ketika benda mengalami percepatan selama 10 detik adalah 100 meter. Nah, kemudian saat mengalami perlambatan, ya, saat mengalami perlambatan kita pakai rumus apa nih? Ya kan? Nah, ini barangkali kita harus cari dulu ya kecepatannya saat 10 detik itu. Jadi kecepatan benda saat 10 detik, karena itu sebagai kecepatan awal ya saat benda sudah mengalami perlambatan. Ya. Kalau saat benda mengalami perlambatan. Oke, ini kita misalkan V2 aja ya. Nah, V1-nya di sini. Ketika 10 detik itu ya. Dah, kecepatan saat 10 detik atau saat benda mengalami percepatan ya, kita bisa gunakan rumus yang pertama tuh. Jadi V1 sama dengan V0, V0-nya 0 ya, A-nya 2 ya kan, T-nya 10. Nah, 20 meter per sekon. Jadi ini 20 meter per sekon. Nah, ini sebagai kecepatan awal ya, sebagai kecepatan awal pada proses perlambatan. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari ya jaraknya ya, jarak pada perlambatan ya. Ya, kecepatan awalnya ya tentu V1 ini ya. V1 jadi 20. Oh, sorry. Nggak bisa kita pakai persamaan ini ya. Waktunya kan nggak ada. Tapi kita bisa pakai persamaan yang ketiga. Ya, jadi V1 jadi atau kita sesuaikan dengan simbol di atas, maka ini V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat kurang ya 2AS2. Oke. Nah, maka ya ini 0 sama dengan 20 kuadrat ya, 400 kurang karena perlambatan ya, 2 kali 4 kali S2. Nah, gitu dia. Nah, maka S2 sama dengan ya 400 per 8. Oke, 400 per 8. Nah, atau gini. Atau supaya lebih sederhananya, kalau ini saya bagi 4 ya kan, persamaan ini saya bagi 4, maka kita dapatkan 0 sama dengan 100 ya kurang 2 S2 gitu kan ya. Nah, maka S2 nya tentu adalah ya 50 meter. Oke, jadi jarak totalnya ketika mengalami percepatan dan perlambatan itu adalah 100 tambah 50 adalah 150 meter. Oke. Soal berikutnya, sebuah motor
dalam geraknya mengalami perubahan kecepatan 72 km per jam tiap detiknya. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, oke, percepatan itu kan ya perubahan kecepatan tiap detik ya. Perubahan kecepatan tiap detik. Ya, atau kalau kita tuliskan dalam notasi turunan ya, atau percepatan sesaat, diferensial dari V ya terhadap T. Jadi perubahan kecepatan tiap detik. Ya, maka 72 km per jam per detik itu ya itulah percepatannya. Ya. Jadi percepatannya adalah 72 km per jam per detik. Nah, oke. Nah, itu berarti kita harus selesaikan satuannya supaya menjadi meter per sekon kuadrat. Supaya meter per sekon kuadrat, maka 72 km harus diubah ke meter ya. Maka 72 kalau kita ubah ke meter ya kali 1000 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Per jam. Nah, jam ini kita harus ubah ke detik nih. Ya kan? 1 jam 60 menit. Ya. 1 menit kan 60 detik. Maka 60 kali 60 3600 3600 detik. Maka ini 3600 atau 36 kali 10 pangkat 2 ya. Detik. Ini sudah meter ya. Nah, kita abaikan saja satuannya di sini karena sudah jadi ya. Kilometer sudah jadi meter, jam sudah jadi detik. Nah, 72 bagi 36 ya 2 ya kan? 2. Maka ini jadi 2 kali 10 pangkat 1 meter per sekon kuadrat, atau A-nya 20 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, suatu partikel mengalami perlambatan konstan, kecepatannya berubah dari 30 menjadi 15. Oke, kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon. Kecepatan akhirnya adalah 15 meter per sekon. Maksudnya dari 30 berubah menjadi 15 ya, perlambatan. Dengan jarak perpindahan sejauh 75 meter. Oke, jadi besar perpindahannya dari 30 ke 15 meter per sekon itu adalah ya, besar perpindahan posisinya tentu saja ya, adalah 75 meter. Partikel tersebut akhirnya akan berhenti setelah menempuh jarak lagi sejauh, oke, betul ya, lama-kelamaan ini akan berhenti nih, kecepatannya akan 0 ya. Nah, berapa penambahan jarak lagi tuh hingga berhenti? Kita misalkan itu S aksen ya yang kita mau cari. Dah, maka untuk itu kita bisa gunakan persamaan yang ketiga tadi. Persamaan yang ketiga tadi ya. Persamaan yang ketiga tadi, V ya 2 sama V2 kuadrat sama V1 kuadrat kurang ya karena perlambatan 2A S aksen gitu kan, 2A S aksen. Nah, jadi pergerakan dari V1 ke V2 nih ya. Oke. Nah, tapi A-nya kita belum tahu. Nah, kita cari A-nya dulu dari pergerakan V0 ke V1 kan A-nya sama ya. Nah, kita pakai persamaan ketiga juga. Jadi V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2AS ya. V1 15 225 sama dengan 900 gitu ya. 900 ya. Atau gini aja. Coba kita tulis dalam bentuk lain, jadi 15 kuadrat 15 kali 15 sama dengan 30 kali 30 ya, kurang 2A kali S-nya 75. Oke. Nah, sekarang kalau persamaan ini kita bagi 2 ya, atau kita bagi 15 aja langsung ya. Kalau kita bagi 15, maka ini tinggal 15 ya. Ini tinggal 2 kali 30 gitu kan, kurang 2A. Nah, 75 bagi 15 ya, adalah 5 kan. Nah, 5 kali 15 kan 75 ya. Oke, terus kita bisa bagi 5 lagi ya. Kalau kita bagi 5 lagi ini jadi Kalau kita bagi 5 lagi ini jadi 3. Bagi 5 jadi 2 kali 6, 30-nya jadi 6 ya. Kalau kita bagi 5 ini jadi 2A. Oke. Dah, maka ini 3 sama dengan 12 kurang 2A. Oke. Maka 2A sama dengan 12 kurang 3. Ya, adalah 9. Maka A-nya adalah 9/2 meter per sekon kuadrat.
gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke mencari S aksen. V2 kuadrat ini 0 ya, sama dengan 15 kali 15 kurang ya 2 kali 9/2 S aksen ya. Maka ini menjadi ya 15 kali 15 kurang 9 S aksen. Maka S aksen ya, oke, adalah 225 ya. Atau kalau kita bagi 3 lagi deh, supaya sederhana lagi ya. Kalau kita bagi 3, ini menjadi 5 kali 15 ya. Atau kalau kita bagi 9 aja ya. Kalau kita bagi 9, ini jadi, ini bagi 3. Nah, jadi gitu kan? Oke. Nah, ini kan kalau kita, sorry, bukan gitu ya. Jadi 5 ya. Jadi 5, ya kan? Ini kalau kita bagi 3 jadi 5. Ini kita bagi 3 juga jadi 5 ya. Ini S aksen. Nah, gitu dia. Maka S aksennya adalah 25 meter. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Oke, nomor terakhir, sebuah lokomotif mula-mula diam. Mula-mula diam, kecepatan awalnya 0. Kemudian bergerak dengan percepatan. Percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif tersebut menempuh jarak ya 900 meter adalah kayak kita mau cari waktu tempuhnya ya. Oke, kira-kira dari 3 rumus tadi kita pakai yang mana ya? Ya tentu kita pakai yang ada T-nya. Yang ada T-nya ya. Oke, kalau persamaan 1 V1 sama dengan V0 tambah AT. V1-nya ada, A-nya V0, V1-nya nggak ada ya. Berarti kita harus cari dulu V1 nih. Mencari V1. Ya, kita pakai rumus yang ketiga tadi bisa kan? V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS ya. V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ini 0 ya. Nah, kita abaikan saja. Tambah 2 kali A-nya 4 ya kan? Sorry, A-nya 2. S-nya 900 ya. Ya, 900. Oke. Maka V1 adalah akar dari ini ya. Akar dari ini. Berarti 2 kali 2 ya, jadi sini jadi 2. Ini jadi 30. Ya kan? 900 jadi 30. 2, ini kan 4 ya, jadi 2. Maka V1-nya adalah 60 meter per sekon. Ya, maka kita tinggal lanjutkan di sana ya. Maka V1 adalah 60 sama dengan V0-nya 0 tambah A-nya 2 kali T. Maka T-nya adalah 30 sekon. Jadi jawabannya adalah D.